Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqna bil hilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di pertemuan yang ke-11 ya. Dari pembacaan kitab Fiqhul Awlawiyat atau fikih prioritas. Yaitu Fiqhul Awlawiyat fi Dhilali Maqasidis Syariah ya, dari kitab yang asalnya adalah ditulis dari disertasi seorang ulama di Irak ya. Kita sudah banyak membahas hal dari mulai urgensi fikih prioritas ya, kemudian soal dasar-dasarnya dari Al-Quran, dari hadis, contoh-contoh dari para sahabat, kemudian beberapa metodologi pada saat menentukan memilih mana yang ketika ada beberapa kebaikan, kemudian ketika ada beberapa hal yang buruk, ya, metodologinya sudah kita bahas. Nah, malam hari ini kita akan membahas beberapa lanjutan dari pembahasan kemarin ya. Terakhir kita kemarin membahas soal bahwa fatwa itu juga bisa berubah ya, karena melihat prioritas yang berubah. Jadi dari dari materi fikul awalawiyat ini kita bisa tahu ya bahwa fikih ini tidak kaku, tidak beberapa tidak baku ya. Nah, istilah ulama kontemporer ada yang as-sawabit yang tetap dan ada yang al-mutaghayyirat atau yang bisa berubah, yang mungkin berubah. Dan bahwa semuanya itu adalah menyesuaikan dengan tujuan syariat, menyesuaikan dengan tujuan pada saat satu praktek ibadah itu disyariatkan. Sudah sesuai atau belum ya, gitu. Ya, seperti nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini, misalnya soal nahi mungkar. Nahi mungkar itu ada tujuannya, ada tujuan yang ingin dicapai dari nahi mungkar itu, yaitu misalnya menghilangkan kemungkaran, apa namanya, agar mendapatkan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Sehingga misalnya nahi mungkar itu malah mendatangkan madarat, itu dihindari. Nah, itu terkait dengan pentingnya fikul aulawiyat ya. Dan uh, apa namanya, ujung dari semuanya adalah bahwa syariat itu disyariatkan, diperintahkan untuk kemaslahatan, untuk mewujudkan kemaslahatan. Sekarang kita buka di halaman 319 ya. Al-Mabhasus Tsani, pembahasan yang kedua. Nah, kalau pembahasan yang pertama kemarin kita sudah bahas soal bahwa fatwa itu bisa berubah mengikuti apa namanya, kondisi manusia, personal manusia ya. Bukan fatwanya yang berubah sebetulnya, tetapi kondisi manusianya yang berubah. Kondisi manusia, kondisi waktu. Maksudnya begini, bukan dalam artian begini, hukumnya tidak berubah. Yang berubah adalah kondisi perorangannya, kondisi waktu, tempat, dan seterusnya. Seperti dicontohkan kemarin ya, ada hal-hal yang dulu hukumnya haram. Misalnya pada zaman penjajahan, menggunakan jas dan dasi itu hukumnya haram, karena itu menyerupai penjajah Belanda. Tetapi kemudian sekarang
penjajahan itu sudah tidak ada, sehingga fatwa itu bisa fatwanya berubah. Maaf tadi saya revisi. Fatwa bisa berubah. Yang tidak berubah adalah hukum, ya. Hukumnya hukum yang tidak berubah. Yang berubah adalah fatwa karena perubahan pertimbangan-pertimbangan personal, ya, pertimbangan waktu, tempat, dan juga dampak dari satu perbuatan. Sekarang ada pembahasan lanjutan, yaitu soal apakah lebih baik berijtihad atau taklid. Ya, ini juga pembahasan yang saya kira pembahasan klasik, ya, di beberapa tahun yang lalu. Soal apa namanya antara ijtihad dan taklid. Halaman 321. Al-matlabul awal aqwalul ulama'i fil ijtihad. Pendapat para ulama tentang ijtihad. Inna min bainil qadayal muhimmah allati yanbaghi an tu'ridu ala fiqhil awlawiyat hiya qadiyatul ijtihadi wa taqlidi wa awlawiyatiha. Salah satu persoalan yang penting dalam fikul awlawiyat ini adalah persoalan ijtihad dan taklid. Mana yang lebih baik antara kita berijtihad sendiri, ya. Ijtihad itu adalah menggali satu hukum dari apa namanya dalil, ya. Ijtihad itu ya asalnya dari kata kerja keras, artinya mengerahkan segala daya upaya untuk menggali satu hukum dari sumbernya, ya. Sumbernya hukum itu apa? Ya Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas, ya. Sesuai dengan jangan berhenti hanya di Al-Qur'an dan hadis saja, ya. Karena tidak semua persoalan itu bisa selesai hanya dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dulu Nabi pernah mengutus Mu'adz, sahabat Mu'adz ke Yaman. Ketika akan diberangkatkan, Mu'adz ditanya oleh Nabi, "Wahai Mu'adz, ketika kamu menyelesaikan persoalan, kamu akan menggunakan apa? Menggunakan rujukan apa?" Kemudian Mu'adz mengatakan, "Ya, menggunakan Al-Quran." Itu. Nah, kalau kamu nggak menemukan di Al-Quran, kamu menggunakan apa lagi? Menggunakan hadis. Kalau kamu nggak menemukan dari hadis, kamu menggunakan apa? Kemudian Mu'adz mengatakan, ya saya berijtihad. Ya, berijtihad artinya berijtihad itu yang ijtihad itu ada metodologinya, ya. Salah satunya ya menggunakan atau analogi pada hukum-hukum yang ada. Gitu. Seperti itu. Di sini ada pembahasan soal mana yang lebih utama antara ijtihad dan taklid. Ya. Ijtihad itu begitu. Ijtihad menggali hukum sendiri, taklid itu adalah ikut. Ya. Taklid sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Artinya taklid itu ya ikut, ya, menjadi pengikutnya mujtahid, maksudnya mengikuti orang yang lebih ahli dalam berijtihad. Mana yang lebih baik? Karena kesalahan pada dua-duanya itu ada. Artinya begini, ada orang-orang yang sebetulnya adalah yang seharusnya dia tuh berijtihad, tetapi malah taklid, dan itu salah. Dan ada orang-orang yang sebetulnya tidak mampu berijtihad, tetapi memaksakan diri untuk berijtihad. Nah, ini juga salah, ya. Makanya di sini disebutkan, yaitu salah satu problemnya adalah man laisa ahlan li an yajtahida qad ala bina ila mafasidin katsirah. Orang yang sebetulnya nggak mampu berijtihad lalu kemudian eh, berijtihad, memaksakan diri untuk berijtihad, itu akan mendatangkan mafsadah yang banyak. Kata hajuri wa takhosumi bal wa tabdi'i wa tafsiqi wa takfir. Ya. Apa namanya? Salah satu dampaknya ketika orang nggak punya kompetensi kemudian ijtihad, ya dia akhirnya membidah-bidahkan, memfasik-fasikkan, bahkan mengkafir-kafirkan.
Nah, makanya nanti kita akan lihat bahwa masing-masing itu ada proporsinya ya. Masing-masing itu punya prioritas sendiri-sendiri. Orang yang mampu berijtihad ya silahkan berijtihad. Tapi orang yang tidak mampu berijtihad ya taklid. Dan kita akan bahas hukum taklid di belakang ya. Nah, jangan seperti Salafi Wahabi. Salafi Wahabi itu menggeneralisir bahwa taklid itu hukumnya haram. Padahal tidak semua orang itu mampu membaca langsung, menginterpretasikan langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ya, contoh kecil aja, kita sholat. Apakah selama ini kita sholat tuh berijtihad sendiri, langsung dari Al-Quran Sunnah? Kan enggak. Kita pasti membaca kitab-kitabnya para ulama. Itu kita berarti ketika kita membaca kitabnya para ulama, itu namanya kita taklid. Gitu. Karena kita bukan termasuk orang yang ahli dalam berijtihad. Gitu. Yang punya kapasitas besar untuk berijtihad. Gitu. Kalau kalian mau lihat bagaimana eh, apa namanya diskusi antara tokoh Salafi Wahabi yang bernama Albani dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu banyak videonya di YouTube ya. Ada video-video bagaimana ulama Ahlus Sunnah berdiskusi dan mematahkan semua argumentasi tokoh-tokoh Salafi Wahabi, termasuk dedengkotnya Salafi Wahabi itu adalah Nasiruddin Albani. Dia sendiri banyak hal nggak bisa menjawab ketika ditanya oleh Syekh Al-Buti ya, itu terkait dengan haramnya taklid, karena dia mengharamkan taklid. Padahal nggak semua orang itu punya kompetensi untuk berijtihad sendiri, kalaupun mampu juga tidak semuanya punya waktu untuk itu. Bahkan dia sendiri akhirnya juga dalam ilmu-ilmu tertentu, misalnya ketika ditanya, kamu ketika membaca Al-Quran itu kamu berijtihad sendiri apa taklid kepada guru? Ternyata tokoh Salafi Wahabinya sendiri ini taklid kepada gurunya juga dalam hal caranya membaca Al-Quran. Kenapa kok taklid? Ya saya nggak punya waktu untuk meneliti. Ya orang lain juga begitu. Belum tentu orang-orang itu mampu atau punya waktu untuk ijtihad sendiri. Kita nggak mungkin nelaah lagi dari nol bagaimana sholat itu rukunnya apa saja gitu, syarat wajibnya apa saja gitu. Menggali lagi baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ditelaah satu-satu, nggak mungkin. Nah, eh, intinya begini di eh, pembahasan pertama ini, yaitu ketika seseorang mampu berijtihad, tapi ini sudah sulit lah intinya ya. Ini menurut Imam Ghazali, ketika seseorang itu mampu berijtihad maka tidak boleh taklid. Gitu. Nah, eh, dan orang berijtihad itu tidak dosa ketika salah ya. Wa madhabu ahli sunnati wal jama'ati annahu la isma ala man ijtahada wa akhta'a. Orang berijtihad itu nggak kena dosa karena dia sudah berijtihad. Gitu. Dalam hadis yang lain ya, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Intinya tidak berdosa. Orang yang sudah berijtihad itu meskipun salah dia tidak berdosa. Ulama lain mengatakan itu tadi komentarnya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Ulama lain Mustafa Said Al-Khin mengatakan dulu wa amal masdarut tasyri'i salis wa huwa ijtihadul muftin. Ya. Sumber hukum yang ketiga selain tadi Al-Quran, Sunnah, nomor 1 Al-Quran, nomor 2 Sunnah, sumber syariat yang ketiga adalah ijtihadnya para mufti minas sahabah, di antara sahabat ya. Sahabat dulu juga berijtihad ya. Nggak semuanya bulat-bulat Al-Quran Sunnah, nggak ada di Al-Quran Sunnah, nggak mau. Nggak begitu, sahabat dulu juga nggak begitu. Falam yaru aidun min asarihi syai'an wa kana taqdiruhum li fatawahum annaha fardiyatun indakun sawaban fa minallah wa indakun khata'an fa min indi anfusihim. Jadi sahabat dulu juga beristihad dan saling menghormati. Ketika ketika benar sahabat mengatakan ini dari Allah,
dan kemudian ketika salah maka dari dirinya sendiri itu. Dan wa makana wahidun minhum yulzimul akhar aw ayyi muslimin bi fatwahu. Sahabat dulu ketika berijtihad ya dia tidak pernah mengharuskan yang lain untuk mengikuti gitu. Nggak memaksakan yang lain untuk mengikuti fatwanya. Ya mau ikut monggo, nggak ikut juga nggak apa-apa. Punya pendapat lain juga nggak apa-apa. Wa katsiran ma kana yukhalifu ba'dhum ba'dha. Sahabat itu juga berbeda pendapat dalam banyak hal. Gitu. Menunjukkan bagaimana independensi, kebebasan, dan saling menghormati di antara para sahabat ini. Kemudian di halaman 323, catatan nomor 9, ada apa namanya lanjutannya, yaitu ala anna babal ijtihadi sayadhillu maftuhan wala yamliku ahadun ighlaqahu ba'da an fatahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dan pintu ijtihad itu selamanya akan tetap terbuka, ya. Dan tidak mungkin ditutup setelah dibuka oleh Rasulullah. Intinya ya ini penulis termasuk orang yang berpendapat, penulis kitab ini termasuk orang yang berpendapat bahwa ijtihad itu akan terbuka sampai kapanpun. Akan tetap terbuka sampai kapan. Jadi gini, saya cerita sedikit. Ulama itu berbeda. Ulama itu ada dua apa namanya pendapat besar ya di antara para ulama. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Ya, pintu ijtihad itu sudah tertutup semenjak abad keempat Hijriah. Ya. Jadi zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan kemudian tabi'in itu ijtihad itu berlaku. Setelah itu, pintu ijtihad itu sudah tertutup. Ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Alasannya apa? Yang pertama, alasannya semua persoalan sudah dibahas. Sehingga sudah nggak ada lagi lah intinya soal ibadah, muamalah, sholat itu ya caranya begini, itu rukunnya begini, syaratnya begini, dan seterusnya semuanya sudah dibahas. Sehingga tidak perlu lagi ada apa namanya orang-orang yang lahir belakangan kemudian mengubah-ubah. Nah, ini ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup semenjak abad keempat Hijriah. Satu itu alasannya. Yang kedua, memang faktanya dari mulai abad keempat Hijriah sampai dengan hari ini, ya, tidak pernah ada orang yang mengaku dirinya sebagai mujtahid mutlak. Nggak ada lagi memang setelah eranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hambal, sampai di zaman kita sekarang, itu memang nggak ada lagi orang yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid mutlak. Gitu. Sehingga ya memang benar sudah selesai. Masalah ijtihad itu sudah selesai. Dan kemudian apalagi? Tidak ada yang punya kemampuan, hukum juga dianggap sudah lengkap. Eh, Kalaupun ada orang yang berijtihad, itu pas apa namanya tidak akan jauh-jauh dari mengikuti ijtihad ulama tersebut. Karena itu ahlu sunnah wal jamaah, ya, dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, dalam ya tradisi orang ahlu sunnah wal jamaah itu mewajibkan taklid kepada salah satu dari empat madhab. Gitu. Kita ini diharuskan ikut salah satu dari empat madhab. Mau ikut eh, Syafi'i misalnya seperti di Indonesia, Asia Tenggara ini mayoritas Syafi'i. Mau ikut Maliki silahkan, daerah-daerah Afrika Utara itu banyak pengikut mazhab Malik, di Maroko, di Aljazair, di banyak negara-negara Afrika itu mengikuti Maliki. Mau ikut Hanafi juga monggo, di Turki, Pakistan, beberapa negara itu mayoritas mazhabnya Hanafi. Mau ikut Hambali juga monggo, ya gitu. Jadi
tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mewajibkan ikut salah satu madhab yang 4. Ini pendapat ulama, sekelompok ulama yang mengatakan bahwa ijtihad itu sudah tertutup. Pintu ijtihad itu sudah tertutup. Tapi ya, ada kelompok ulama yang lain yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka. Ya, di antara yang mengatakan itu adalah ya Syaukani, banyak ulama-ulama Al-Azhar, Al-Maraghi dan lain-lain mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena persoalan itu terus berkembang. Nah, persoalan manusia ini terus berkembang dan membutuhkan ijtihad-ijtihad baru. Ini menurut ulama yang mengatakan bahwa ijtihad itu, pintu ijtihad masih terbuka. Dan bahkan ketika ditutup, maka itu akan menutup banyak kesempatan dalam menggali persoalan-persoalan baru dari syariat. Nah, itu dua pendapat ini. Nah, penulis kitab ini juga termasuk yang mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad itu tetap terbuka. Dan memang, tapi begini intinya, kalau kalau pendapat yang di tengah-tengah ya, memang orang yang punya kapasitas ijtihad, ya perorangan yang punya kapasitas ijtihad sebagaimana ulama-ulama dulu mungkin sekarang sudah sulit dijumpai. Ya. Karena syarat ijtihad itu kan sangat berat. Dia harus menguasai bukan hanya hafal lafadznya Al-Quran, tapi menguasai isi Al-Quran. Menghafal banyak hadis, menguasai ilmu alat, mengetahui hukum-hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama dan 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 syarat-syarat yang lain yang berat. Sehingga zaman sekarang memang sulit menemukan orang yang punya kompetensi personal untuk itu. Karena itu, di masa sekarang ini ulama-ulama di banyak negara Muslim, ya, di banyak negara-negara yang mayoritas Muslim itu lebih memilih yang namanya ijtihad jama'i. Ini istilah ini harus kamu ingat-ingat dan pelajari ya. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif itu adalah ijtihad yang dilakukan bukan oleh perorangan tapi oleh lembaga. Ya. Misalnya di Mesir itu ada Darul Fatwa, itu misalnya lembaga fatwa, ada Majelis Ulama Al Muslimun misalnya, kemudian ya Darul Ifta dan banyak lembaga-lembaga sejenis. Kalau di Indonesia ya ada lembaga Bahsul Masail misalnya, memutuskan sesuatu itu bukan sendirian tapi bareng-bareng. Ada terjadi tukar argumentasi dan seterusnya, atau di Majelis Ulama Indonesia lah. Tapi ya selembaga semacam itu ya. Ini jalan tengah, yaitu ijtihad tetap dibuka, tapi ijtihad ini sifatnya adalah ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif yang dilakukan secara kelembagaan. Makanya ada negara-negara tertentu, misalnya seperti negara-negara tertentu yang dulunya punya mufti jumhuriyah atau grand mufti. Sekarang jabatan grand mufti itu ditiadakan, kemudian diganti dengan istilah rumah fatwa tadi itu. Gitu. Contohnya seperti Suriah, paling gampang. Suriah itu zaman saya di sana itu ada muftinya, ya muftinya namanya Syekh Ahmad Kaftaro. Beliau wafat, kemudian diganti oleh Syekh Badruddin Hasun namanya. Tapi kemudian sekitar 3 tahun yang lalu itu lembaganya yang dihapus. Lembaga ini dihapus, sudah nggak ada lagi. Lembaga Mufti Jumhuriyah itu nggak ada, diganti dengan eh, lembaga fatwa. Jadi perorangan mufti itu diganti dengan lembaga fatwa. Jadi ijtihadnya bareng-bareng. Ketika memutuskan sesuatu bukan diputuskan oleh perorangan, tapi diputuskan bersama di dalam wadah tersebut. Yang kedua, 324. Al-Matlabusani. Tadi soal ijtihad. Sekarang aqwalul ulama fit taklid. Pendapat para ulama tentang taklid. Yaqulu Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang berkata adalah Ibnu Taimiyah. Tokoh yang selama ini sering diklaim sebagai sebagai kiblatnya Wahabi. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan apa? Walladzi alaihi jamahirul ummati an al-ijtihad jaizun fil jumlati.
wa taqlidu jaizun fil jumlati. Jadi menurut jumhur umat Islam, ijtihad itu ya boleh secara umum, tapi taklid juga boleh itu secara umum. Tidak ada yang sifatnya wajib, harus, dan tidak ada yang haram. Gitu. Jadi ijtihad itu boleh bagi orang yang mampu berijtihad. Dan taklid itu boleh bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Tuh. Dan menurut ulama, menurut Ibnu Qudamah, di bawahnya komentar Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah ijma'nya para ulama. Dan nggak boleh dilarang taklid itu, ya tadi ya. Karena mayoritas masyarakat itu adalah masyarakat awam yang tidak mampu menggali sendiri hukum-hukum itu dari Al-Quran. Sama dalam bidang apapun lah, kayak dokter lah, paling gampang menganalogikan dengan kedokteran. Tidak semua orang mampu membaca langsung literatur kedokteran, sehingga kemudian mengobati penyakit sendiri atau melakukan operasi sendiri. Nggak semua orang mampu, mungkin sedikit yang mampu. Mungkin hanya dokter. Dokter juga tergantung. Dokter apa dulu? Kalau bukan dokter spesialis juga mungkin nggak mampu menangani penyakit-penyakit tertentu. Mujtahid juga begitu. Ya. Makanya di sini dikatakan wa taqlidu fi halatin laisat qalilatin ba'da daruratin yu'addu daruratan la mafarra minha. Taklid itu dalam banyak hal ya, itu bahkan satu keharusan. Nah, menurut ulama ini yang tidak mungkin dihindari. Karena manusia yang mengetahui dalil secara langsung itu sangat sedikit. Dan seringkali manusia dihadapkan pada persoalan yang tiba-tiba, yang tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ya akhirnya karena dihadapkan pada persoalan yang baru, akhirnya apa? Gimana pendapatnya ulama? Tuh. Nah, mesti seperti itu. Nggak mungkin punya waktu lagi untuk apa ngubek-ngubek ayat-ayat Al-Quran ini mana ini kira-kira ayat Al-Quran yang berbicara masalah ini gitu. Nah ini ya, jadi ini realistis ya, pendapat ulama seperti ini realistis dibandingkan dengan pendapat orang-orang yang anti terhadap taklid tadi itu. Dengan mengatakan jangan ikut ulama, ikut langsung Al-Quran dan Sunnah. Itu perkataan seperti itu sebetulnya sangat merendahkan ya, atau tidak menghargai sama sekali kemampuan para ulama. Sehingga menganggap bahwa harus langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang yang tidak punya kapasitas kemudian langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kalau diistilahkan dengan istilah kedokteran itu seperti dokter gadungan yang tidak mengerti literatur kedokteran kemudian melakukan praktek. Nah, praktek itu mesti sebutan untuk dokter-dokter seperti itu namanya apa? Namanya adalah dokter gadungan ya. Orang tidak punya kapasitas kemudian melakukan praktek. Sama seperti ini, orang nggak punya kapasitas bahasa Arab aja dia nggak bisa, hanya mampu baca terjemahan Al-Quran, kemudian mengambil hukum. Nah, itu namanya apa nama? Itu namanya orang beragama gadungan, gitu. Seperti itu, yang tidak mengikuti ulama. Dia sendiri bisa baca Al-Quran, dia mengerti hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Itu dari mana kalau bukan dari ulama? Kok dia nggak mau ikut ulama? Gitu. Sementara di Al-Quran juga perintahnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu adalah perintah untuk mengikuti orang-orang yang ahli. Oke, sekarang ya, bahkan di catatan terakhirnya As-Sawi ya, yang punya Hasyiah Tafsir Jalalain mengatakan bahwa eh, apa namanya? Taklid itu disyariatkan menurut mayoritas ulama. Gitu. Ya karena memang orang yang bisa berijtihad itu sangat terbatas. Ya. Kemudian halaman 327 Al-Khulasatu wa Ra'yur Rajih. Nah, tadi sudah dikutip beberapa pendapat ulama yang mengunggulkan ijtihad, yang mengunggulkan taklid. Nah, sekarang kesimpulan dan pendapat yang lebih kuat menurut penulis kitab ini.
Mimma sabaqa tabayyana lana annal ijtihad amrun la budda minhu fi kulli asrin minal usur. Dari keterangan di atas kita bisa tahu bahwa ijtihad itu adalah satu hal yang penting. Ya. Nggak mungkin pintu ijtihad ditutup sementara persoalan itu terus berkembang ya. Misalnya sekarang orang harus berijtihad hukumnya cryptocurrency itu apa? Orang harus berijtihad hukumnya trading, forex, dagang di pasar saham itu seperti apa? Ini nggak mungkin kita temukan di Al-Quran, hadis, secara tekstual ya. Di keterangan para ulama yang dulu-dulu, karena ini memang persoalan yang baru. Hukum menggunakan media sosial misalnya. Itu hal yang dulu tidak ada. Dan banyak hal-hal yang lain. Termasuk kayak misalnya seperti hukum menggunakan perbankan gitu ya. Karena karena perbankan itu juga perkembangannya sangat cepat ya. Nah, gitu ya. Ada sangat banyak hal yang membutuhkan jawaban-jawaban baru ya, persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban dan itu mengharuskan adanya ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah hal yang tidak mungkin dihindari ya intinya. Karena persoalan-persoalan yang problem-problem yang muncul baru. Hukum bayi tabung misalnya zaman sekarang ya. Hukum cangkok jantung dengan apa namanya organ babi. Kemarin ada di apa namanya di Amerika itu cangkok jantung dengan jantungnya babi. Karena menurut penelitian kedokteran jantung babi yang paling cocok untuk dicangkok ke manusia. Tuh. Hukumnya seperti apa? Misalnya itu dengan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban dan jawaban itu harus didapat dengan ijtihad. Mau tidak mau karena secara tekstual belum ada di Al-Quran. Al-Quran turun persoalan-persoalan pada saat Al-Quran dulu turun persoalan-persoalan itu belum ada. Kemudian hadis juga belum ada. Demikian juga dengan pendapat-pendapat para ulama. Pada saat itu problemnya belum lahir sehingga jawabannya belum ada. Dan wal ijtihadu jaizun fi kulli asrin liman hum ahlun lahu. Dan ijtihad itu adalah legal ya, dalam setiap masa bagi orang yang punya kompetensi, punya keahlian untuk itu. Amma taklid fa innahu lazimun fi haqqi umumin nas. Dan yang namanya taklid itu adalah satu keharusan bagi umumnya manusia. Ya seperti kita semua lah. Ini kita ini wajib taklid, ngikut kepada pendapatnya para ulama. Tuh. Nah, kemudian oke. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya kita mampu berijtihad ya silahkan. Ada orang mampu berijtihad ya silahkan. Pintu ijtihad masih tetap terbuka. Tapi kalau misalnya kita berada di peringkat bawahnya, kita taklid kepada ulama dan kita mengetahui dalil ulama tersebut mencetuskan satu pendapat tuh dalilnya adalah ini, itu lebih baik. Ya, misalnya kita apa namanya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i misalnya bahwa membasuh kepala pada saat wudhu itu cukup sebagian atau mengikuti pendapatnya Imam Malik membasuh kepala pada saat wudhu itu harus seluruhnya. Kemudian kita tahu dalil Imam Malik mengatakan begitu dalilnya apa, Imam Syafi'i mengatakan itu dalilnya apa, itu peringkat yang kedua. Itu juga baik. Tapi yang ketiga, kalau memang kita tidak mampu melakukan itu, ya sudah, taklid aja sudah cukup. Pokoknya ada ulama yang menggaransi hukumnya begini. Ya udah kita ikut. Gitu, gitu ya. Oke, itu selesai. Ya. Sekarang berikutnya, awlawiyatu ingkaril mungkari wa taghyiruhu. Eh, awlawiyatu ingkaril mungkari wa taghyirihi al-matlabul awal aqwalul ulama fi ingkaril mungkari. Awal. Nah, sekarang soal nahi mungkar. Ini persoalan yang termasuk bagian dari syariat Islam yang menjadi persoalan yang seringkali sensitif. Ya. Cara dianggap
karena image-nya tidak baik, ya. Dianggap menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Begini, tapi kita nggak ada urusan sama itu. Sekarang begini, ini pendapat para ulama tentang nahi mungkar. Jadi ingkarul mungkari ta'atun min ajalit ta'at. Nahi mungkar itu adalah termasuk ketaatan yang besar, ketaatan yang penting. Wa ibadatun min a'zamil ibadat. Termasuk ibadah yang vital. Ila annalaha sulamu awlawiyat. Tetapi nahi mungkar itu juga membutuhkan skala prioritas yang tidak boleh di apa namanya, yang tidak boleh di apa namanya, ya tidak boleh tidak diperhatikan gitu ya. Kadang-kadang ada kemungkaran, faruba mungkarin takunul maslahah fi ingkarihi wa taghyirihi bil yad. Ada kemungkaran-kemungkaran yang sebaiknya kita nahi mungkar itu menggunakan tangan. Ya, tangan ini kiasan, artinya kita menggunakan upaya langsung gitu, menggunakan kekuatan. Yang kedua, ada kemungkaran-kemungkaran yang maslahatnya adalah kita menggunakan lisan. Dan ada kemungkaran-kemungkaran yang maslahatnya adalah kita menggunakan hati, ingkar dengan hati. Ada kemungkaran-kemungkaran yang maslahatnya memang kita tinggalkan, kita biarkan aja. Gitu. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kadzalika al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari la yajibu 'ala kulli ahadin bi'ainihi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Gitu. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu penting apa tidak? Jelas penting. Itu termasuk ibadah yang utama. Banyaknya kemungkaran hari ini merajalela ya karena dibiarkan. Karena tidak ada orang yang mau nahi mungkar. Tapi yang perlu diperhatikan adalah nahi mungkar itu juga tidak asal nahi mungkar. Ada beberapa kondisi tertentu ya. Sebetulnya hukum asalnya nahi mungkar ini fardu kifayah. Tetapi bisa jadi fardu ain. Jadi tahu ya, fardu. Pokoknya pada dasarnya ketika ada satu kemungkaran, melakukan nahi mungkar itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakan berarti selesai. Tapi kadang-kadang bisa jadi hukumnya fardu ain. Contohnya gimana? Contohnya ya bagi pemerintah. Karena pemerintah ini punya kuasa, ya, punya otoritas, punya perangkat aparat. Maka hukum nahi mungkar bagi pemerintah itu adalah fardu ain. Misalnya presiden, bupati, atau gubernur, presiden lah. Salah satu kemungkaran itu adalah maling. Korupsi itu kemungkaran. Karena bagi masyarakat hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi bagi pemerintah, bagi presiden, hukum memberantas korupsi itu hukumnya wajib, fardu ain. Harus dia laksanakan. Hukumnya fardu ain. Kenapa? Ya karena dia punya otoritas. Itu. Dia punya otoritas, artinya punya otoritas, ya punya secara hukum legal. Memang dia punya kewajiban untuk itu. Dia punya perangkatnya, dia punya KPK, dia punya polisi, dia punya jaksa, itu dan seterusnya. Karena itu nahi mungkar dalam hal ini hukumnya adalah fardu ain bagi pemerintah. Ada orang maling, ada orang ngerampok, ada orang begal, ada orang apa namanya, zina misalnya dan seterusnya, itu hukumnya adalah fardu ain bagi pemerintah. Nah, gitu. Nah, terus kemudian, tapi ini catatan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan al-ingkaru lahu syurutun. Tapi nahi mungkar itu ada syaratnya. Yang pertama adalah kenapa? Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syara'a li ummatihi ijaba ingkaril mungkari. Bahwa Nabi itu mensyariatkan kepada umatnya
untuk nahi mungkar. Tujuannya apa? Liyahsula biingkarihi minal ma'rufi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Tujuannya nahi mungkar. Tujuan Nabi mensyariatkan nahi mungkar adalah untuk menghasilkan kebaikan, ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fa idza kana ingkarul munkari yastalzimu ma huwa ankaru minhu wa abghadu ila Allah fa innahu la yasuhu ingkaru. Karena itu ketika kemungkaran itu melahirkan kemungkaran yang baru, itu tidak diperbolehkan. Itu. Misalnya salah satu kemungkaran yang sangat buruk, nahi mungkar yang sangat buruk itu adalah cara-cara apa namanya orang sekarang, ya. Ya sebut aja HTI, FPI. Ini contoh nahi mungkar mereka itu dilakukan dengan cara-cara yang buruk. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kal ingkari alal muluki wal wulati bil khuruji alaihim. Fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhirid dahr. Dengan apa? Nahi mungkarnya apa? Menghasut kepada pemerintah. Wah, ini pemerintah ini melegalkan minuman alkohol misalnya. Sehingga kita harus turunkan pemerintah. Itu hukumnya adalah tidak boleh. Karena itu akan mendatangkan keburukan. Itu ada bahkan bukan hanya mendatangkan keburukan. Bahasanya Ibnu Qayyim adalah asasukul lisyarin. Itu adalah pokok segala keburukan. Wa fitnatin ila akhirid dahar. Karena ada upaya-upaya kayak gitu sehingga akan timbul uh, instabilitas, misalnya chaos, perang, dan seterusnya. Jadi nggak boleh menggunakan nahi mungkar dengan cara-cara seperti itu. Ya. Dan beliau bahkan di sini menceritakan sejarah waman ta'amala ma jaru alal Islam. Bahkan kalau kalian dalami, ya, amati lagi peristiwa-peristiwa buruk yang pernah terjadi dalam sejarah Islam itu adalah karena tidak mau sabar menghadapi kemungkaran. Jadi nahi mungkar itu ya sabar. Orang nahi mungkar itu sabar. Butuh tahapan, butuh proses, tidak langsung menggunakan cara-cara yang drastis dan menggunakan kekerasan. Tuh. Rasulullah itu pada saat di Mekah, kata Ibnul Qayyim, melihat kemungkaran yang paling besar. Tidak ada kemungkaran melebihi menyembah selain Allah. Meskipun begitu, Rasulullah tidak serta-merta melawan praktek itu. Di Mekah, ya biarin aja. Nabi membiarkan, pokoknya Nabi berdakwah. Tapi bahwa ada orang masih nyembah patung dan seterusnya, dibiarin aja sama Nabi. Ada prosesnya. Dan bahkan setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi tidak serta-merta seenaknya mengembalikan Ka'bah ke dalam fungsi asalnya. Karena khawatir orang-orang Quraisy pada saat itu belum siap. Karena baru masuk Islam. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat penting saya kira catatan dari Ibnul Qayyim ini. Jadi nahi mungkar tuh ada 4, kata Ibnul Qayyim. Pertama, ketika nahi mungkar kemudian keburukannya hilang. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, ketika nahi mungkar kemudian hilang sebagian kemungkarannya. Yang ketiga, ketika nahi mungkar kemudian muncul yang sama, kemungkaran yang sama. Dan yang keempat, ini contoh saja ya, misalnya nahi mungkar yang pertama itu misalnya adalah kita nahi mungkar kemudian kemungkarannya itu hilang. Misalnya contoh, ada orang yang eh, tidak menutup auratnya misalnya, kemudian kita ingatkan, Mbak atau Mas itu kamu harus menutup aurat, dan dia menutup auratnya. Nah itu bagus, pertama. Yang kedua, eh, apa namanya, meminimalisir. Misalnya ada orang suka minum minuman, kita nasihatin kalau bisa jangan minum, itu hukumnya haram misalnya. Dan dia mengurangi, misalnya minumnya tadinya sehari 1 botol, sekarang setengah botol misalnya, itu baik. Ya nomor 1 dan 2 itu baik, itu keharusan. Yang ketiga misalnya, eh, nahi mungkar kemudian tetap lahir, tetap akan lahir kemungkaran yang sama, kemungkarannya nggak hilang, tapi muncul yang sama. Contohnya begini, ini perdebatan soal
hukum lokalisasi itu gimana? Ya, misalnya orang sudah diingatkan, misalnya nahi mungkar, bahwa berzina itu hukumnya haram. Eh, hukumnya gimana kalau di apa namanya? Nah, sementara begini, ketika lokalisasi itu misalnya ditutup, malah kemudian ya perzinahan itu tetap akan terjadi gitu. Mungkin hanya pindah tempat itu. Misalnya kalau dulu di Jawa Timur ada Doli, Gang Doli di Surabaya, hanya pindah ke malah ya cuma pindah lah, misalnya pindah ke Tretes di Pasuruan misalnya. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, kalau nahi mungkar kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, itu. Nah, ini gimana dalam 4 kasus ini? Kalau yang pertama jelas itu nahi mungkar kemudian kemungkarannya hilang, bagus. Nahi mungkar kemudian kemungkarannya berkurang, itu juga bagus. Yang ketiga kalau misalnya ya tetap aja itu akan tetap ada. Nah, itu maka berijtihad. Nah, sementara yang keempat kalau misalnya nahi mungkar kemudian malah melahirkan kemungkaran yang lebih besar, itu hukumnya haram. Ya contoh ngingetin orang kemudian malah kalau ngingetin malah dibunuh misalnya. Ya itu kok. Itu apa namanya hukumnya haram. Di sini pernah ada cerita eh, dari guru Ibnu Taimiyah, ya dari guru Ibnu Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah suatu saat pernah lewat bersama dengan beberapa orang di zamannya Mongol, di zaman Tatar, melewati orang-orang yang sedang minum khamr. Kemudian salah satu dari rombongannya Ibnu Taimiyah itu menegur orang yang lagi minum tersebut. Tapi kemudian ditegur yang nahi mungkarnya ditegur, "Wes, nggak usah." Pertimbangannya apa? Allah itu mengharamkan khamr karena menghalangi seseorang atau ya menghalangi seseorang dari zikir mengingat Allah dan dari sholat. Sementara Mongol ini orang-orang yang kerjaannya membunuh, menahan, apa namanya, menculik, ya, kemudian merampas harta orang, terus biarin aja, biarin mereka mabok. Mabok itu lebih baik, karena mending mereka mabok, mabok karena mabok jadinya nggak bunuh orang, karena mabok akhirnya juga nyulik orang, akhirnya nggak ngerampas hartanya orang. Jadi itu zamannya Ibnu Taimiyah pun begitu, ya. Jadi ini ada prioritasnya. Ya udah biarin aja orang Mongol ini orang ke biar mereka sholat juga enggak, ya. Daripada mereka bonus biarin aja. Kalau lagi mabok biarin aja biar mabok. Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian eh, soal nahi mungkar juga di halaman 335. Nahi mungkar itu ketika kita mau nahi mungkar, prasyaratnya adalah ada 3. Yang pertama kemungkarannya harus jelas, ya. Jadi nggak boleh kemudian mau nahi mungkar tapi cari-cari dulu. Ah ini si A ini mau kemana ini? Harus saya intai terus ini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh tajasus. Kecuali kalau aparat keamanan, TNI, polisi kerjaannya nginteli ya nggak apa-apa. Itu tugasnya. Tapi kalau kita masyarakat umum nggak usah sampai apa ngintip-ngintip orang atau gimana untuk mencari kemungkarannya. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau mau nahi mungkar, kemungkarannya memang kelihatan. Kedua, kemungkarannya sedang terjadi. Jadi nggak berlaku kalau misalnya kemungkarannya itu sudah selesai. Itu. Dan yang ketiga, kemungkarannya itu adalah satu hal yang disepakati. Jadi ketika kemungkaran itu terjadi dalam persoalan yang khilafiyah, ya, misalnya contohnya begini, eh, ada orang sholat, ya, kemudian ada ulama mengatakan kalau tidak salah ya, kalau nggak salah madzhab Hanafi ya, memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, misalnya. Atau ada ulama berpendapat selain kotoran manusia itu tidak najis, ya, misalnya.
Nah, dalam persoalan-persoalan khilafiyah itu nggak bisa kita memaksakan pendapat kita kepada orang. Ya udah, kalau kamu punya pendapat begitu ya silahkan. Misalnya sholat nggak baca bismillah, ya keyakinannya bismillah itu nggak wajib ya nggak apa-apa. Tidak, maksudnya ini bukan ranahnya untuk nahi mungkar. Paling gampang masalah rokok lah ini ya. Rokok itu kan masalah khilafiyah. Ada ulama-ulama yang mengharamkan rokok, tapi ada ulama yang memperbolehkan. Ya nggak usah memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Itu. Ya, toh orangnya meyakini bahwa dia mengikuti pendapat ulama mengatakan rokok itu halal, ya silahkan aja. Nah, apa namanya? Tidak boleh kita memaksakan. Ya. Jadi nahi mungkar itu berlaku dalam 3 kasus tadi. Pertama, kemungkarannya kelihatan. Kedua, kemungkarannya terjadi, sedang terjadi, bukan kemungkaran yang lalu. Kecuali pemerintah ya. Kalau pemerintah ya punya kewenangan. Kemungkarannya sudah lewat, tapi harus dipidana. Nah, boleh kalau pemerintah. Ini kalau masyarakat umum, orang umum, nahi mungkar itu ya kalau ketika kemungkarannya itu terjadi. Lihat ada orang lagi mukul, lagi berantem, itu kan kemungkaran harus dilerai. Itu nahi mungkar. Tapi kalau pemerintah beda lagi, sudah selesai bertengkarnya, berantemnya, proses hukum mana yang salah, gitu ya. Paham ya maksudnya. Yang kedua adalah muttafaq. Ya. Paling gampang misalnya soal rokok tadi. Ya. Nah begitu ya. Jadi ini soal nahi mungkar ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Kemudian yang ketiga, yang perlu dipertimbangkan lagi pada saat nahi mungkar adalah mempertimbangkan dampak yang timbul dari nahi mungkar ini. Gitu. Maslahat dan mafsadahnya harus ditimbang. Faqad ya'ulu ingkarul mungkari ila zawalihi. Wahada ahsanul ahwal. Nahi mungkar itu kadang-kadang berhasil. Nah ini adalah yang terbaik. Ya. Kondisi yang terbaik adalah ketika kita nahi mungkar dan kemungkaran itu hilang. Waqad yu'addi ila mungkarin aqal min hurut batan. Wadzalika amrun hasanun. Kadang-kadang nahi mungkar itu menyedikitkan atau mengurangi level kemungkarannya. Nah ini juga bagus. Ya, gitu. Yang ketiga, waqad yu'addi ila mungkarin akbaru minhu wa hadhihi mafsadatun yang bagi tanabbuhu laha. Yang ketiga adalah kondisi ketika nahi mungkar justru akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya lagi begini. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencaci maki sesembahan agama lain, karena kalau kamu mencaci maki sesembahan agama lain, orang agama lain akan mencaci maki Allah itu tanpa mereka tahu gitu. Karena itu di sini meskipun menjelaskan, misalnya menjelaskan penyimpangan orang yang menyembah patung itu misalnya adalah satu kemaslahatan, tapi juga harus lihat konteksnya gitu. Ketika konteksnya dalam pendengar yang terbatas, misalnya dalam di pesantren misalnya, santri menjelaskan bahwa menyembah berhala itu begini begini begini, ya nggak ada masalah. Karena berhala itu begini 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 nggak boleh disembah. Ya, itu kan patung nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa mendatangkan manfaat, mudarat dan seterusnya. Tapi ketika yang tidak boleh adalah ketika itu diucapkan di publik yang kebetulan pendengarannya misalnya sangat heterogen, termasuk ada para penyembah berhalanya, mungkin ketika itu diucapkan di publik secara terbuka, mereka akan sakit hati dan membalas caci maki atau olok-olokan itu. Dan itu tidak boleh, tuh ya. Karena adalah beberapa ya kemarin penceramah-penceramah yang melakukan hal semacam itu. Gitu. Akhirnya orang membalas, gitu. Itu yang dihindari. Nah kemudian bahkan ya ada catatan lagi di sini adalah tidak boleh mendatangkan madorot untuk orang lain. Misalnya kalau kamu melakukan nahi mungkar, anakmu nanti terancam atau istrimu nanti terancam. Mungkin orang itu nggak berani balas kepada kamu misalnya, tapi
eee, orang itu akan membalas kepada istri atau anakmu. Anaknya lagi sekolah misalnya kemudian dibacok kan kalau potensi itu terjadi, itu dihindari, ya. Nggak boleh nggak boleh juga membahayakan orang lain, seperti itu. Sekarang kesimpulan, di halaman 340 ya. Jadi intinya adalah bahwa, apa namanya, nahi mungkar itu ada beberapa kondisi ya, ketika yakin berhasil, ini kondisi yang terbaik. Kemudian ketika misalnya ada resikonya, itu juga nggak apa-apa. Nahi mungkar itu bukan berarti ketika ada resikonya kemudian dihindari. Orang nahi mungkar misalnya kemudian ada yang komentar, "Wah kamu sok suci," misalnya, nggak masalah. Ada orang komentar begitu, itu nggak masalah. Yang penting mmm, tidak pada kemungkaran yang lebih besar gitu, gitu. Nah ini beberapa hal ya terkait dengan, contoh-contoh lah bagaimana, apa namanya, menerapkan prioritas pada saat nahi mungkar. Jadi tidak asal ya, dan tentu juga harus mempertimbangkan dampak, termasuk dampak itu adalah dampak tentang pendapat orang terhadap Islam ya, gitu. Nabi saja dulu menghindari menghukum orang munafik ya. Orang munafik yang tukang ngadu domba itu jelas madorot. Ada orang dzohirnya Islam, lahirnya Islam, tapi sebenarnya dia tidak iman. Kemudian kerjaannya mengadu domba umat Islam. Kalau misalnya Nabi menghukum, mengeksekusi orang tersebut, itu secara lahir, apa namanya, maslahat ya, karena apa namanya, karena menghukum orang yang sudah membuat perpecahan. Tapi Nabi menghindari itu. Kenapa? Karena Nabi memikirkan opini orang. Ketika itu dilakukan, orang akan mengatakan, "Oh, Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri." Jadi Nabi akhirnya tidak melakukan itu. Kita juga begitu. Evaluasilah orang-orang yang nahi mungkar. Cara-cara nahi mungkarnya itu justru akan mendatangkan citra yang buruk, yang negatif terhadap Islam. Sehingga Islam itu, Eee, contohnya beginilah, orang sekarang itu kan tidak memandang baik yang namanya hukuman cambuk. Itu mestinya nggak perlulah hukuman-hukuman seperti itu. Orang sekarang menganggap orang sekarang itu menganggap hukuman yang pantas itu dalam misalnya penjara. Ya sudah di penjara. Orang di penjara itu juga ya, apa namanya, jera gitu. Nah yang paling penting lagi ini, ya, jadi itu ya, itu penting catatan tadi itu, ya. Sekarang masalah hukuman cambuk, apalagi hukuman pancung secara terbuka ya disiarkan, ditonton umum itu sangat tidak baik sekali. Tidak menguntungkan Islam sama sekali. Misalnya, orang masih masih bisa menganggap masih bisa menerima kalau hukuman itu misalnya hukuman gantung ya. Singapura menerapkan hukuman gantung, Amerika juga menerapkan artinya, apa namanya, perlu juga memperhatikan itu. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah begini, teman-teman semuanya, nahi mungkar yang terbaik itu adalah dengan mendidik orang, mengajak orang bertakwa. Itu terbaik. Itu nahi mungkar yang terbaik. Ya. Bukan hanya dengan nahi mungkar itu bukan hanya dengan menghukum pidana, kisos ataupun hudud ya. Bukan hanya dengan itu. Kalau karena yang namanya kemungkaran itu meskipun misalnya di zaman ketika rajam diberlakukan, kemudian hukuman potong tangan itu diberlakukan, yang namanya kemungkaran itu ya tetap ada. Zaman Nabi kurang adil apa? Ya tetap orang berzina itu zaman Nabi ada. Zamannya Umar, Abu Bakar, ya tetap ada aja. Bahkan Umar itu anaknya sendiri minum khamar, padahal Umar sendiri sudah menambah hukuman peminum khamar itu dengan 80 cambuk ya. Dari 40 minimalnya 8. Ditambah oleh Umar minimal 80 supaya orang jerak. Tapi itu sangat tidak cukup. Menghukum orang itu bukan tujuan. Makanya Nabi dulu menghindari ketika ada orang membuat pengakuan dosa itu Nabi Nabi
lebih memilih orang ini tobat sendiri gitu. Nabi menghindari. Karena memang orientasi hukum pidana dalam Islam itu bukan untuk menyakiti orang sebetulnya, tetapi apa namanya? Tetapi adalah bu- eh, bukan bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Dan yang paling terbaik adalah dengan mendidik orang bertakwa. Kenapa orang melakukan kemaksiatan? Ya karena ketakwaannya lemah. Nah, gitu. Ini juga yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi kita didik di pesantren, jadi guru, jadi ustadz itu juga sudah nahi mungkar. Jangan salah paham, nahi mungkar hanya kayak FPI yang bawa pentungan di jalanan yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Mudaratnya bagi Islam justru sangat besar sekali. Karena itu malu-maluin Islam ya kayak gitu. Upaya-upaya seperti itu sweeping apa itu mendidik orang tuh ya nahi mungkar yang terbaik itu adalah dengan mendidik ya. Yang sampaikan pesan-pesan gitu bahwa yang namanya khamar itu merusak dan seterusnya itu bahwa puasa itu wajib dan seterusnya itu yang paling baik. Orang melakukan maksiat itu karena ketakwaannya lemah. Karena itu yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas ketakwaan gitu. Nah, ini cara-cara yang baik daripada hanya memikirkan bagaimana mempidana menghukum orang apa namanya pelaku kemaksiatan. Itu saja saya kira ya untuk malam hari ini ada ya pertanyaan? Ada yang mau disampaikan silahkan kalau ada. Gus bertanya. Iya, Assalamualaikum, ngapunten Gus, saya Faiz Gus. wassalam. Eh, Dulu waktu saya cuti di pulang ke Sintang, Kalimantan Barat, orang tua pernah mengabarkan, Le, kalau di musola kita sekarang kedatangan pendakwah dari Salafi, di mana eh, daerah tersebut itu adalah daerah transmigrasi atau orang-orang Jawa yang ke Kalimantan Barat. Nah, itu kebiasaan kita kan sudah melakukan zikir setelah sholat dan lain-lain. Saya itu singkat cerita saya udah pulang pas sholat maghrib ketemu sama salah satu pendakwahnya yang memang ditugaskan untuk di daerah tersebut di daerah saya tuh. Di situ mereka udah hampir 1 bulan tidak mau memperbolehkan musola di sekitar rumah saya itu untuk pikiran atau setelah sholat kegiatan lain-lain maupun tahlil. Nah, dari situ saya mencoba melakukan diskusi ke yang bersangkutan. Saya sampaikan kalau memang dalam beragama itu benar-benar langsung melarang kaitan dengan berlebihan atau hulu saat kami ibadah baik pikir dan lain-lain, itu silahkan, itu salah jika emang salah. Tapi kebiasaan di masyarakat kami yang para perantau transmigrasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau toh itu emang bid'ah, hulu dolalah dan lain sebagainya dalil panjenengan monggo sampaikan, tapi jangan pada porsi di sini. Silahkan sampaikan di sana. Kalau toh jenengan masih di sini menyampaikan dakwah tersebut, itu sangat bertentangan dengan mas. Mereka tetap berdalih, oh nggak bisa mas. Ini tetap paling tidak kita menyampaikan satu ayat untuk masyarakat bahwa ini salah. Kalau toh memang salah, ulama di Kabupaten Sintang nggak hanya jenengan. Saya mau mengusulkan di Dewan Masjid DMI atau MUI Kabupaten Sintang. Kita debat secara ilmiah atau dialog secara ilmiah. Kita undang beberapa tokoh. Apakah benar? Kita lingkup internal aja. Saya menunggu undangan dari mereka. Mereka itu kalau nggak salah pengiriman dari Masjid Imam Syafi'i di Kabupaten Sintang. Emang masjidnya baru guys dari kelompok Salafiyun. Cuman saya sampaikan boleh menyebarkan dakwah panjenengan di sini, tapi kebiasaan yang sudah berjalan itu jangan langsung ditutup. Itu
itu membuat masyarakat resah. Kalau jenengan mau dakwah di masyarakat, mau sholat pada letak atapnya, monggo, sareng-sareng, sama-sama kita dakwah. Setelah itu, saya menunggu untuk konfirmasi bagaimana sih menghadapi mereka. Ternyata kalau saya konsultasi kepada senior-senior yang di Lirboyo atau Himasal itu, percuma kita menghadapi mereka pakai dalil dan lain-lain. Toh nanti mereka ketika diajak debat ilmiah tidak dapat. Nah, yang saya mau tanyakan begini, bagaimana langkah kita atau cara yang baik tidak menyinggung mereka untuk melakukan dakwahnya, tapi mereka tetap jalan di tempat lain, monggo lah. Dan kita tidak melukai, jangan kamu dakwah di sini, dengan kata-kata kotor, tapi kita melawan mereka itu dengan cara halus atau persuasif agar mereka itu secara perlahan tidak melakukan dakwahnya di situ. Ribut, Gus. Mungkin ada kiat-kiat atau saran-saran. Atur Gus. Assalamualaikum. Salam. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh kelompok orang tadi itu memaksakan pendapatnya untuk meniadakan zikir setelah sholat, untuk meniadakan doa dan lain sebagainya itu nahi mungkar yang tidak benar. Karena tadi salah satu prasyaratnya nahi mungkar itu adalah persoalan itu bukan khilafiyah. Ketika persoalan itu persoalan khilafiyah dan yang melakukan itu mempunyai dasar landasan syariah yang benar, maka tidak layak untuk diingkari. Seperti tadilah contohnya ya. Orang melakukan zikir setelah sholat itu punya dasar. Memang dulu ada hadis yang mengatakan bahwa setelah sholat itu terdengar suara seperti dengungan lebah. Intinya orang berzikir lah. Dan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang zikir dilakukan secara berjamaah di masa para sahabat gitu. Artinya ada dasar-dasar yang melandasi diperbolehkannya zikir, termasuk juga doa bersama setelah sholat, ya. Ya, termasuk yang diingkari lagi itu misalnya salaman setelah sholat, ya. Orang salaman tuh hukumnya, pada dasarnya salaman tuh kan hukumnya sunnah. Ya. Kita ketemu hukumnya sunnah, salaman. Tuh. Bahkan kalau sudah selesai sholat itu ya seperti kata Gus Bah, mau apapun sebenarnya boleh. Orang mau setelah sholat itu mau ke WC juga boleh, mau makan juga boleh. Sudah selesai, apalagi cuma salaman yang pada dasarnya salaman itu hukumnya sunnah. Mungkin tadi sebelum sholat belum ketemu, belum salaman. Setelah sholat baru sempat salaman. Itu hukumnya sunnah, nggak masalah. Jadi itu nahi mungkar yang tidak tepat. Gitu. Nah, dalam hal semacam ini upaya yang penting dilakukan ya sebenarnya justru harus melakukan upaya dialog mudzakarah lah gitu ya. Kamu melarang perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, padahal di sini masyarakat itu melakukan ini semua juga bukan tanpa dasar. Gitu. Itu nggak benar, disampaikan aja argumentasi-argumentasi bahwa ini bukan perbuatan yang mungkar gitu. Bahwa yang dituduhkan misalnya bahwa ini perbuatan bid'ah itu enggak bid'ah. Contohnya dari para sahabat di zaman Nabi itu ada gitu. Dan jelaskan bahwa bid'ah itu, kalaupun bid'ah itu kan hukumnya macam-macam ya. Bid'ah itu ada yang hukumnya wajib, bid'ah ada hukumnya yang sunnah, makruh, mubah sampai dengan haram. Ya contohnya bid'ah yang hukumnya wajib itu ya contohnya belajar ilmu nahwu. Itu bid'ah, zaman Nabi belum ada. Tapi hukumnya wajib. Karena apa? Tidak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa ilmu nahwu. Makanya belajar ilmu nahwu itu meskipun itu bid'ah, tapi hukumnya wajib. Tuh. Kemudian bid'ah-bid'ah yang hukumnya sunnah itu ada banyak. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu tidak dilakukan oleh Nabi. Dan banyak hal lah. Intinya mereka taunya jangan hanya hadis semua bid'ah itu sesat dan neraka. Ada banyak hadis-hadis yang lain gitu. Yang misalnya ya hadis man sannatus sunnatan hasanatan
walahu ajruha, ya barang siapa membuat tradisi yang baik maka dia mendapatkan pahala dari tradisi tersebut dan pahala dari orang-orang yang menyampaikan argumentasi dengan harapan ya mereka ini dapat hidayah gitu. Nah, seperti itu. Itu aja saya kira ya. Selama ini memang ya keberadaan salafi itu biasanya kalau di bawah di masyarakat memang sangat mengganggu karena dia akan apa namanya eh, mempersoalkan hal-hal yang sudah eh, established gitu ya, sudah nyaman dilakukan oleh masyarakat, dia persoalkan gitu. Masyarakat sendiri merasa melakukan itu juga atas dasar apa namanya pendapat-pendapat ulama gitu. Jadi seperti itu sih saya kira. Kalau dia dengan harapan itu, tentu kalau hidayah itu ya apa namanya dari Allah. Suatu saat kalau misalnya upaya yang kita lakukan ini berbarengan dengan datangnya hidayah dari Allah, mereka juga pasti akan meninggalkan ya perbuatan-perbuatan yang tadi itu. Salafi yang tobat juga banyak kok. Itu bisa bisa artinya meskipun kebanyakan ketika diajak dialog secara terbuka ilmiah, memang tokoh-tokoh salafi itu kebanyakan menghindar. Itu sudah banyak. Dulu saya pernah ditamoni oleh artinya kedatangan tamu Kiai Idrus Ramli dulu dari Jember ke Jakarta. Dia awalnya dia mau datang ke restorannya Khalid Basalamah di Condet restoran. Oh, Khalid Basalamah. Tapi ternyata ketika tahu bahwa yang datang itu adalah Kiai Idrus Ramli, ternyata Khalid Basalamah nggak mau menemui. Gitu. Dan banyak cerita-cerita yang lain bagaimana tokoh-tokoh Wahabi biasanya menghindar. Padahal ya cara yang terbaik adalah ya mudzakarah itu apa namanya tukar argumentasi mana yang benar dulu. Itu adalah tradisi yang juga dulu dilakukan oleh para ulama ya. Ketika mendiskusikan suatu persoalan didiskusikan secara apa namanya secara fair dan terbuka berdasarkan argumentasi masing-masing gitu. Nggak harus sepakat, tetapi yang penting hujah itu disampaikan. Gitu. Adapun mereka masih kekeh dengan itu, ya monggo silahkan meyakini itu, tapi jangan memaksakan. Karena kalau sudah memaksa itu namanya eh, itu juga kemungkaran. Ya. Wong dalam hal beragama aja nggak boleh memaksa, apalagi mengikuti pendapat tertentu. Ya. Kita nggak boleh maksa orang untuk ikut. Kamu wajib hukumnya ikut mazhab Syafi'i misalnya itu nggak boleh memaksa orang untuk begitu. Maksa orang beragama Islam aja nggak boleh, apalagi sekedar padahal Islam itu sudah tentu benar ya. Apalagi hanya sekedar pendapat tertentu yang belum tentu benar, lebih tidak boleh dipaksakan. Itu saya kira. Ada lagi teman-teman, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nggak ada ya. Baik, baik. Mudah kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.